Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai materi yang akan Ibu sampaikan, di sini Ibu akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada penerapan ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya seringkali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Selanjutnya, masa atau tahapan penerapan Pancasila. Yang pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada masa ini ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilainya antara lain. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Yang kedua, ada pemberontakan DI atau TII dipimpin oleh Sukarmaji Kartosuwiryo. Yang ketiga, pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Yang keempat, ada PRRI atau Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Fensumol 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Yang kelima, ada APRA dipimpin oleh Raymond Wesseling 15 Januari 1949. Yang keenam, perubahan bentuk dari pemerintahan RIS menjadi NKRI. UUD yang berlaku adalah UUDS. Selanjutnya yang kedua, masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Pada masa ini beberapa penyimpangan yang terjadi terhadap UUD 1945 yaitu: 1. Presiden Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPR beranggotakan DPR, utusan daerah, dan golongan. Yang keempat, penggabungan nasionalis, agama, dan komunis. Yang kelima, pemberontakan PKI 30 September 1965 oleh DN Aidit. Baik, selanjutnya yang ketiga, masa Orde Baru yaitu 1966 sampai 1998. Pada masa ini era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era ini baru menerapkan konsep demokrasi Pancasila, visi Orba, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan ini terdapat sistem pemerintahan dan demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Yang keempat, yaitu masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa ini hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewangan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Pada bagian ini, lembaga negara meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Terdapat juga hak asasi manusia, bahwasannya bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Terdapat sistem perekonomian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Terdapat juga landasan konstitusional sistem ekonomi adalah UUD 1945
Dan juga bentuk usaha yang sesuai dengan demokrasi Pancasila adalah koperasi. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang seni budaya. Terdapat tujuan pembangunan nasional, lalu perubahan masyarakat tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, dan juga sistem sosial budaya dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan yaitu terdapat pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembelaan hak dan kewajiban warga negara. Baik semuanya anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebih Ibu minta maaf bila ada kata yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum